saya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya adalah Lilis Y. Panjaitan, Sarjana Sains Terapan. Di sini saya akan mempresentasikan atau membagikan materi tentang teknik gambar manufaktur kelas 11. Untuk materinya, toleransi ukuran. Mari kita simak sama-sama. Tujuan pembelajarannya ini adalah kalian harus bisa menerapkan aturan gambar pen mesin dan tanda pengerjaannya. Kalian harus bisa menjabarkan toleransi ukuran serta menentukan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, sementara materi akan dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk kali ini kalian akan belajar tentang toleransi ukuran. Nah, toleransi ukuran dibagi atas beberapa sub atau dua sub, yaitu yang pertama toleransi umum dan khusus, yang kedua toleransi suaian. Apa itu toleransi? Toleransi merupakan selisih harga-harga batasan ukuran maksimum dan minimum yang diizinkan. Contohnya, suatu benda kerja diberikan ukuran diameter 40 plus minus 0,5. Berapa toleransi yang diizinkan? Maka jawabannya, batasan ukuran maksimum yang diizinkan adalah 40 ditambah 0,5. Hasilnya diameter 40,5 mm. Sedangkan batasan ukuran minimum yang diizinkan adalah 40 dikurang 0,5. Hasilnya diameter 39,5 mm. Maka dapat disimpulkan toleransinya adalah 1 mm. Dari mana? Dari ukuran maksimum yang diizinkan dikurang ukuran minimum yang diizinkan, yaitu 40,5 dikurang 39,5, sehingga hasilnya 1 mm. Toleransi umum dan khusus, perbedaan antara penyimpangan atas dan penyimpangan bawah. Toleransi umum adalah toleransi yang mengikat beberapa ukuran dasar. Nah, contohnya kalian dapat lihat pada tabel toleransi umum berikut ini. Jadi di sini untuk ukuran nominal kalian bisa melihat yang ada di tali, misalkan ukuran 0,5 sampai 3 mm. Penyimpangan yang diizinkan, kalau kalian menginginkan yang teliti, maka plus minusnya 0,5. Jika penyimpangan yang diizinkan sedang, plus minusnya 0,1. Kalau kasar dia tidak ada. Nah, contoh yang berikutnya, kalau ukuran nominalnya antara 6 dengan 30, misalkan 25. Nah, penyimpangan yang diizinkan yang teliti itu adalah plus minusnya 0,1. Sedangkan untuk sedang, plus minusnya 0,2 dan kasarnya plus minus 0,5. Nah, di sini juga ada tabel toleransi umum untuk radius dan jumper. Nah, untuk ukuran nominalnya pembacaannya sama seperti yang tadi. Nah, misalkan kita ambil lagi contoh ukuran 25. Berarti dia ada di antara 6 sampai 30. Nah, untuk penyimpangan telitinya plus minus 1, sedangkan kasar plus minus 2. Nah, untuk berikutnya ada toleransi khusus. Di sini toleransi khusus adalah toleransi yang mewakili ukuran dasar dengan toleransi tersebut dicantumkan. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Toleransi khusus adalah toleransi yang ibu lingkari ini. Nah, sedangkan toleransi umum seperti ini. Pembacaannya sama seperti yang tadi. Ada ukurannya, ada toleransinya. Jelas bukan? Yang berikutnya, C, standar toleransi internasional atau biasa disingkat dengan IT. Untuk menghindari keraguan dan untuk keseragaman nilai toleransi, standar telah ditentukan oleh ISO _R286.
sudah tahu ya berapa ISO-nya. Nah, sekarang kita menginjak pada kualitas toleransi atau toleransi grade. Ada 18 kualitas toleransi yang disebut toleransi standar, yaitu IT01, IT0, IT1 sampai dengan IT16. Nah, apa saja dari IT01 sampai dengan IT16 itu? Nah, IT01 sampai dengan IT4 biasanya untuk pekerjaan yang sangat teliti. Contohnya alat ukur, instrumen-instrumen optik, dan sebagainya. Nah, untuk tingkat IT5 sampai IT11 dipakai dalam bidang pemesinan yang umum, untuk bagian-bagian mampu tukar yang dapat digolongkan pula dalam pekerjaan sangat teliti dan pekerjaan biasa. Sedangkan tingkat IT12 sampai dengan IT16 dipakai untuk pekerjaan kasar. Untuk standar toleransi internasional atau IT ada rumus dan tabel yang dipergunakan. Saya mengambil contoh untuk ukuran antara 80 sampai dengan 100. Nah, ini ada misalkan pakai diameter 100. Berarti dia masuk di antara 80, ini 120 ya. Nah, ini yang paling kecil 80, yang paling besar 120. Nah, jika ditarik dengan tingkat kualitas toleransi 7, kita tinggal tarik, ini 7-nya. Tarik, kemudian sejajarkan dengan diameternya sehingga didapat I-nya 35. Inilah tingkat toleransinya. Nah, sedangkan kalau pakai rumus, I sama dengan 0,45 diameter pangkat 3 plus 0,01. Nah, untuk lebih jelasnya ini contoh soalnya. Diketahui diameter lubang 120 mm dengan kualitas toleransi IT7. Maka nilai toleransinya adalah, nah, di sini diameter sama dengan akar dari 80 kali 120 sehingga didapat diameternya 98 mm. Untuk itu pembulatan ya, 98. Hasil sebenarnya itu 97,7. Nah, untuk setelah itu kita masukkan di dalam rumus unit toleransi I sama dengan 0,45 akar dari diameter pangkat 3 plus 0,01 dikali diameter, sehingga hasilnya 2,172 mikro. Nah, untuk grade 7 kita bisa lihat tabel yang ada di sini. Maka didapat nilai toleransi 16I sama dengan 16 dikali 2,172 sehingga didapat 35 mikro. Nah, ini di tabel 2.2 ini 35 kan? Nah, bisa dipahami? Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada toleransi suaian. Dua benda yang berhubungan mempunyai ukuran-ukuran yang berbeda sebelum dirakit. Perbedaan ukuran yang diizinkan untuk suatu pemakaian tertentu dari pasangan ini. Sama juga seperti di sini, perbedaan ukuran pasangan benda yang diizinkan untuk suatu pemakaian tertentu pasangan benda tersebut. Nah, di sini bisa kalian lihat videonya. Oh, mohon maaf ya, videonya
tidak bisa berputar. Kita lanjut saja ya. Nah, untuk jenis suayan itu ada 3, yaitu suayan longgar atau biasa disebut dengan clearance fit, kemudian suayan pas atau transition fit, dan yang ketiga suayan paksa atau interference fit. Nah, gambar di bawah menunjukkan diagram daerah toleransi pada masing-masing suayan. Nah, ini adalah gambar untuk suayan longgar. Suayan longgar berarti dia memiliki celah. Dan yang ini adalah suayan pas, berarti dia pas tanpa ada sesak. Dan yang ini adalah suayan paksa, yang mana poros dengan lubang ukurannya sama, jadi dia harus dipaksa biar dia masuk. Nah, untuk suayan longgar ibu akan jelaskan lagi, atau clearance fit. Setelah dipasang selalu ada celah atau biasa disebut dengan clearance, karena lubang lebih besar dari poros. Nah, di sini untuk suayan longgar itu ada 3, yaitu suayan sangat luas, yang B-nya suayan luas, kemudian suayan geser. Di situ ada contoh-contohnya. Nah, untuk yang kedua, suayan transisi, berarti tidak tentu atau transmit, kemungkinan terjadi suayan longgar atau suayan paksa tergantung dari ukuran sesungguhnya setelah benda kerja dibuat. Nah, untuk suayan transisi ada 2, yaitu suayan puntir dan suayan paksa. Nah, di sini untuk contohnya H7 sampai dengan K6. Untuk H-nya adalah poros, kemudian untuk K-nya adalah dia yang transisinya. Kemudian yang contoh suayan paksa, contohnya itu H7 sampai 6, yaitu dipaksa. Nah, berikutnya jenis suayan yang terakhir yaitu suayan paksa atau interference fit, berarti dia sesak, harus dipasang dengan cara paksa atau dipres. Itu biasa bisa kita gunakan dengan menggunakan hidrolik karena poros lebih besar dari lubang, terdapat kesesakan. Nah, di sini suayan paksa itu ada 2, yaitu suayan gempa ringan dan suayan gempa berat. Nah, untuk contohnya itu ada H7 P6, kemudian yang gempa berat itu H7 P6 juga. Nah, untuk di sini ada 2 cara dalam menentukan besarnya toleransi yang dikehendaki, yaitu dengan sistem basis lubang dan sistem basis poros. Kedua cara ini bisa dipakai dengan menentukan toleransi ukuran. Yang pertama, sistem basis lubang, yaitu dalam suayan dengan basis lubang maka lubang selalu dinyatakan dengan huruf besar, misalnya A sampai dengan Z. Sedangkan yang kedua, sistem basis poros. Dalam suayan dengan basis poros maka poros selalu dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya A sampai dengan ZC. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, kita lanjut lagi. 2 bagian benda dari golongan lubang dan poros yang mempunyai ukuran dasar sama dipasangkan. Nah, tadi untuk ukuran dasarnya yang di ini, jika dia huruf besar, berarti dari antara A sampai dengan G di sisi sini dia adalah lubang. Sedangkan huruf kecil dari A sampai dengan G kecil dia poros.
Nah, ini adalah suaian longgar. Yang tanda merah ya, karena terlihat dari transisinya. Kemudian yang biru dia adalah suaian sesak. Nah, dia untuk huruf besarnya dia cuma sampai di H. Kemudian dari C sampai dengan N dia udah huruf kecil. Nah, ya untuk porosnya dia huruf kecil dari G, H, kemudian dari C sampai N dia huruf besar. Nah, yang ketiga yang di kolom kuning ini dia adalah suaian untuk poros dia huruf kecil. Ini adalah untuk zona untuk suaian sesak. Kenapa? Di sini bisa dilihat porosnya lebih besar dari lubang, jadi memiliki tenaga yang ekstra. Yang ini ya, jadi harus dipres dengan hidrolik. Nah, demikianlah untuk penjelasan lubang poros. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Misalkan untuk diameter poros 45 G6, maka besarnya diameter minimum dan maksimum adalah dapat dihitung berdasarkan tabel. Bisa dilihat tabel yang ada di sini. Nah, untuk jawabannya, diameter poros minimum 45 dikurang 0,025, hasilnya 44,975 mm. Kemudian untuk diameter poros maksimumnya yaitu 45 dikurang 0,009, sehingga hasilnya 44,991 mm. Nah, di sini bisa dilihat 45, ini 45 ya. Kalau kurang jelas bisa dilihat nanti di slide terakhir. Nah, untuk 45 itu ukuran diameter poros. Kemudian untuk G6-nya dia masuk di toleransi porosnya. Nah, sehingga didapat toleransinya itu yaitu minus 0,025 kemudian 0,09. Jadi di sini bisa dilihat ukuran toleransi maksimum dan minimumnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang untuk simbol suaian, lubang disimbolkan huruf besar, sedangkan poros disimbolkan huruf kecil, seperti yang ada sekarang di sini. Nah, 30 itu merupakan ukuran nominal untuk lubang dengan poros. Berarti untuk lubang ukuran nominalnya 30, sedangkan untuk poros dia ukurannya adalah 6. Nah, sedangkan yang H itu adalah daerah toleransi dengan G itu merupakan daerah toleransi. Tapi H besar merupakan toleransi lubang dan G kecil merupakan toleransi poros. Kemudian 7 dengan 30 merupakan kualitas daripada toleransi tersebut, yang mana untuk lubang kualitas toleransinya adalah 7, kemudian 30 merupakan kualitas toleransi poros. Sampai di sini paham adik-adik? Kalau sudah paham, Ibu lanjut ya. Nah, untuk penyajian toleransi seperti yang ada di gambar slide ini. Nah, di sini penulisan toleransi dengan angka yaitu 20 plus 0,4, 0,5. Ini adalah ukuran maksimum dengan ukuran minimum. Nah, di sini juga contohnya 20 plus minus 0,2, 0,1.
Ini untuk penulisan toleransi dengan angka. Nah, sedangkan penulisan toleransi menurut ISO yaitu seperti ini, yaitu 20F7. Nah, 20F7 itu merupakan batasnya itu adalah plus 0,020, kemudian plus min 0,041. Nah, sedangkan untuk penulisan ukuran maksimum dan minimum yaitu adalah 20,2 dan 20,1. Nah, di sini adalah penulisan toleransi simetris. Nah, ini juga adalah penulisan satuan penyimpangan. Yang ini adalah penulisan toleransi ukuran sudut. Kemudian penulisan ukuran dengan satu batas. Dimaksud dengan satu batas itu berarti 20 min, kemudian 30 max seperti itu. Nah, untuk saat ini penjelasan Ibu sampai di sini dulu. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang penulisan toleransi pada gambar susunan. Nah, gambar susunan seperti yang ini. Tapi ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, untuk selanjutnya ini adalah yang terakhir, penugasan. Di sini Ibu ada berikan soal 5 nomor. Nah, soal ini kalian kerjakan di buku atau kalian tuliskan jawabannya di lembar kertas. Kemudian unggah hasil kerja kalian ke Google Form atau upload foto tugas dengan alamat. Nanti Ibu akan bagikan di Classroom. Nanti Ibu akan membuat form untuk upload foto tugas yang sekarang, kemudian akan Ibu bagikan di Classroom. Jadi kalian tinggal klik nanti tautan yang Ibu akan berikan. Oke adik-adik, untuk pertemuan kita hari ini Ibu sudahi sampai di sini. Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat, selalu stay at home, jaga jarak, jaga kebersihan, dan selalu jaga kesehatan. Oke adik-adik, sampai di sini. Selamat pagi.